Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu yang terakhir untuk kami sesuai nomor urut. Nyo awak cok asabah. Yang kita hormati para abu pentashe, para abu pemateri, para abu guru-guru kita, santri dan santriwati semuanya, dan pada seluruh masyarakat yang berhadir yang kami muliakan. Mengingat waktu yang tidak lagi terlalu panjang, maka nampaknya kami langsung ke inti permasalahan. Sesuai judul, hukum nikah oleh wali paseh. Memang nyona warkatun qalilah yang sudah kami susun, tapi nampaknya warkah ini bukan merupakan jawaban tuntas terhadap judul yang telah diberikan kepada kami, tapi paling kurang ada dasar-dasar pembicaraan yang akan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Nyoleh kemaah kadang-kadang menyo terselip bahasa Aceh na uring handepu. Mamnyo ka bahasa Aceh tibanya ka kali terselip. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja. Di sini ada 3 kalimat. Hukum nikah oleh wali paseh. Yang perlu kita bahas, yang pertama menyangkut dengan masalah nikah. Apa makna dari sebuah kalimat nikah? Lun yakin menyo santri-santrinya getutoh mandum, getupe mandum apa definisi dari nikah. Walaupun galom ge menikah. Tapi na urang kagak hek ge menikah, takrif nikah anak getupe. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nikahnya akdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkahin au tajwijin. Nikah adalah satu akad yang dengan akadnya itu mengandung ibahatul wat'i, tapi ibahatul wat'i itu dengan lafaz inkah ataupun lafaz tadwid. Biasa sering sekali kalau di Aceh, kalau kita menikahkan anak ataupun orang lain, kita kebanyakan kita tidak menggabung antara dua kalimat. Tapi beda kalau kita lihat di televisi, saya kawinkan dan saya nikahkan, sering digabung. Padahal dengan satu kalimat saja sudah sah. Bilafdin inkah au tazwid. Apa permasalahannya di saat sudah sah dengan salah satu tapi kita sengaja menggabung? Ini ada majelis pentasih nanti. Yang kedua, makna wali. Kalau tadi apa makna nikah, yang kedua apa makna dari seorang wali? Menurut kami makna wali mallahu wilayatun, seseorang yang punya wewenang untuk menikahkan mauliyahnya. Apakah itu wali am termasuk hakim ataupun wali khas terdiri dari wali nasab? Nyo qadi liar, makna qadi liar ganya hanatolanti, yang makna qadi liar kadi hidrau. Godnya menyogu pekawin, mengawinkan orang atas nama wilayah,
itu memang beliau tidak punya wilayah. Macam ku imam hanaibi pangkat agaknya apa kadi dah. Sebab yang dimaksudkan dengan kadi sini orang yang memang punya wilayah, punya jabatan dan sebagainya. Maka kita mengharapkan para kadi-kadi liar itu jangan mau untuk melaksanakan nikah tidak terdaftar, karena di sini ada efek yang berimbas kepada perempuan dan pengantin itu sendiri. Jadi makna wali, urung-urung yang punya wilayah dalam rangka untuk menikahkan anaknya ataupun orang lain yang memang sudah diwakilahkan kepadanya. Ini nanti itu atas nama wakilah. Yang ketiga, makna pasek. Ada makna nikah, ada makna wali, ada makna pasek. Karena hubungannya wali pasek. Makna pasek kalau menurut kami, yang pendapat lele, yang menurut lele, makna pasek itu seorang beriman tapi kurang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Makna pasek beda dengan munafik mungkin. Makna pasek orang beriman tapi aturan yang gelanggar. Nyo menyohana salah, kalau boleh menurut pendapat pribadi kami boleh dikatakan makna orang pasek itu orang yang berdosa. Itulah orang pasek. Karena tiap pasek jelas mendosa. Tiap mendosa pun itu masuk pasek. Mana orang pasek mendosa? Orang yang mendosa. Karena setiap orang mendosa yang akan dipastikan pasek. Ma kita nyo horoh kita mong. Munyo kita nyo orang hana mampu buat dosa, orang maksum. Manyambek tak pegah karena kegitannya orang. Tapi di sisi lain, menyonyan makna pasek, orang yang berdosa, maka di saat wali pasek menikahkan mauliahnya, kajian tacok kesimpulan bahwa nikahnya itu tidak sah. Karena salah sabuh syarat sah nikah yaitu wali beradalah. Syarat wali memang tapi salah sabuh syarat wali beradalah. Mayoritas ulama memberi tafsir makna adalah itu adam pasek. Monyo wali ke adam pasek, maka di saat watenyan nikah yang beliau laksanakan itu sudah sah. Maki bancara getanyo supaya menjadi status getanyo di saat ternyata penikah maulia bebek pasek. Nyan cara jinti telake dari gure-gure kita bersama. Tapi salah satu cara yang tertulis dalam berbagai referensi termasuk dalam kitab Mahli, dalam kitab I'anatut Talibin, salah satu cara supaya kita keluar dari ranah kefasikan itu dengan cara lain kecuali dengan getanyo bertaubat. Tapi taubat baik saat kamu penikah anak manteng. Pajan cinta taubat di saat getanyo berdosa, di saat itulah wajib bertaubat. Sebab menyota taubat di saat kamu penikah anak manteng nyolain masalah. Padahal di satu sisi tuntutan taubat itu di saat kita berdosa segera wajib bertaubat. Di saat melakukan hal-hal yang dilarang segera wajib bertaubat. Maka dalam kitab I'anatut Talibin halaman ler tuh limong
Nya mungkin kan kitab karangan Bayrut di situ tertera walau tabal fasiqu taubatan sahihatan zawwajahalan ala ma'tamadahu syekhuna kaghairi. Dan jikalau telah taubatlah oleh orang fasik. Maksud orang fasik di sini wali yang fasik. Taubatan sahihatan, sebagai taubat yang sahih. Yang mengait taubatan sahihatan. Zawwajahalan, maka dia bisa mengawini ataupun menikahkan halan pada ketika itu berdasarkan atas pendapat yang dipegang oleh Syekhuna. Di dalam pencerahannya, pendapat ini adalah merupakan pendapat yang muktamad. Maka berdasarkan beberapa penyampaian ini, sudah sampailah kita kepada kesimpulan bahwa kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang muslim, kita selalu wajib bertaubat kepada Allah. Apalagi kita punya mauliyah yang pada satu saatnya akan kita nikahkan. Karena menikahkan anak dalam keadaan fasik, mayoritas ulama menyatakan tidak sah. Kalau tidak sah nikah yang kita lakukan ini akan berbahaya sekali. Maka jadilah sesuatu yang sering kita sampaikan, yaitu zina terpimpin. Secara administrasi ka selesai. Kaliah kanduri, kaliah mekawin, kaliah dasi limo, urang undangan yang jak kaliwo. Tapi di sisi status hukum, karena wali yang menikahkan dalam posisi fasik, maka status hukum nikah itu bermasalah. Maka akhirnya kita sangat mengharapkan, terima kasih kepada seluruh kakua di Aceh yang telah melakukan pembinaan kepada calon pengantin. Tapi melalui muzakarah ini kita mengusulkan pembinaan bukan saja dilakukan kepada pengantin, tapi juga kepada wali-wali nikah. Para kawaket sebarat selatan, sebarsela, wajib katakanlah untuk melakukan pembinaan kepada wali-wali. Karena ini orang gampung kaglah dengan wajib menikah di kawaket karena sabah peluang. Karena itanya na orang di kampung cika tak pupreh nyobah pajanji pernikahan ni. Watanya anda pre. Ternyata watai pernikahan ni kai peluang ba kawaket. Di kawaket pun hana geturi orang. Kupiah manyang kupiah haji ngan kupiah kawaket watanya. Mangka hana tu pilih-pilih. Saya menyarankan seluruh kawaket di Aceh Barat tolong ambil nomor HP Tengku Imum kampung-kampung. Di saat orang datang ke kawaket, mohon telepon Tengku Imum, nyosau barangnya. Sebab tanya katrep dah pre-pre, macam ada pun kawaket yang pernikahan. Maka kerjasama ini yang kita harapkan supaya yang namanya nikah ini acara yang cukup sakral. Supaya yang namanya nikah ini bisa terjadi sesuai hukum dan sesuai aturan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah yang sanggup saya sampaikan. Nanti kepada Abu Pentashe dan juga kepada tengku-tengku sekalian bisa mengajukan pertanyaan, tapi bukan kepada saya, kepada guru-guru kita semua, karena ini masalah sangat sensitif. Berdasarkan penelitian di Aceh, dalam 1 jam ada 1 orang yang menikah, bahkan lebih. 1 jam 1 orang, bahkan lebih. Mamunya berdasarkan penelitian betul. Si Uro semalam 20 jam dikali per tiap kecamatan. Ini 1 kecamatan. 1 jam ada seorang yang menikah. Dikali dengan jumlah kecamatan di Aceh, hampir ratusan orang yang melakukan pernikahan. Coba bayangkan kalau pernikahan ini
terlaksana bukan atas dasar syariat ataupun wali pasir, akan dikemanakan rakyat Aceh 10-20 tahun mendatang. Saya rasa ini saja yang sanggup saya sampaikan. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingan dari guru-guru kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abu Haji Abdurrani Adian yang telah menyampaikan panjang lebar tentang wali fasik. Dengan berakhirnya pemateri beliau, maka sekarang menurut informasi dari Al-Mukarram Abu yang mulia pimpinan Daya Amnawara, Danyo sekarang mari